Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai titrasi bebas air efedrin HCl dengan anggota yang pertama ada Anissa Nurfitri Sutrisna, kemudian ada saya sendiri Dewi Sekaranggreni, kemudian ada Dikva Satria Anugrah, ada Dini Rahmawati, kemudian ada Fitria Nurfazria, dan Helina Ekasari. Saya Herlina Ekasari akan menyebutkan tujuan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu menentukan normalitas pada larutan baku asam perklorat dan menentukan kadar larutan efedrin HCl dengan menggunakan titrasi bebas air. Prinsip percobaan kali ini yaitu penetapan kadar efedrin HCl menggunakan metode titrasi bebas air berdasarkan reaksi netralisasi antara sampel efedrin HCl dengan titran asam perklorat dengan menggunakan pelarut organik, dan indikator yang digunakan yaitu kristal violet, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna yang awalnya dari warna ungu menjadi warna biru hijau. Reaksi antara asam perklorat dengan efedrin HCl yaitu HClO4 ditambah C10H15NO menghasilkan ClO4- ditambah C10H15NO ditambah K+. Selanjutnya yaitu teori dasar. Titrasi bebas air adalah suatu titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarutnya, tetapi menggunakan pelarut organik. Pelarut organik itu contohnya seperti alkohol, eter, ester, dan lain-lain. Dan pelarut organik ini bisa bersifat polar maupun nonpolar sesuai gugus polar yang dimilikinya. Dan keuntungan pada metode ini cocok untuk asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah. Pada praktikum ini juga menggunakan asam perklorat sebagai titrannya. Yang biasanya titrasi dengan asam perklorat ini adalah bagian dari titrimetri bebas air yang telah digunakan sejak dulu hingga sekarang, dan biasanya digunakan dalam penetapan kadar adrenalin, metronidazol, kodein, efedrin HCl, dan kafein. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama ada beker gelas, kemudian ada buret, kemudian juga ada gelas ukur, dan juga ada kaca arloji. Alat-alat yang digunakan selanjutnya itu ada kertas perkamen, ada klem penjepit, labu Erlenmeyer, kemudian juga ada labu ukur, ada neraca analitis, ada pipet tetes, ada spatel, dan juga statif. Bahan-bahan yang digunakan itu ada asam asetat glasial, ada asam perklorat, aquades, efedrin HCl, kalsium biftalat, kristal violet, sama larutan raksa 2 asetat. Selanjutnya ada pembuatan larutan baku asam perklorat 0,1 N dengan cara pertama pencampuran 8,5 mili asam perklorat dengan asam glasial asetat P dan juga ditambahkan 21 mili anhidrat asetat. Selanjutnya larutan yang telah terbentuk didinginkan. Setelah didinginkan baru ditambahkan kembali asam perklorat at 1000 mili atau 1 liter. Selanjutnya ada pembakuan larutan baku asam perklorat dengan cara menimbang 200 mg kalsium biftalat P. Setelah itu dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu dilarutkan pada 50 mili asam glasial P, kemudian dititrasi dengan asam perklorat sebanyak 50 mili, lalu ditambahkan indikator kristal violet sebanyak 2 tetes. Selanjutnya ada pembuatan larutan efedrin HCl dengan cara pertama mempersiapkan alat dan bahannya dulu, kemudian ditimbang sebanyak 125 mg efedrin HCl, selanjutnya dilarutkan ke dalam 15 ml larutan asam glasial asetat. Selanjutnya adalah penetapan kadar efedrin HCl. Pertama disiapkan terlebih dahulu efedrin HCl-nya sebanyak 15 ml, lalu ditambahkan 5 ml larutan raksa 2 asetat, kemudian ditambahkan indikator kristal violet beberapa tetes, lalu dititrasi dengan larutan asam perklorat, baru dihitung kadar dari efedrin HCl-nya. Baik, saya Dikva Satria Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan. Yang pertama yaitu ada pembuatan larutan efedrin HCl. Prosedurnya yaitu yang pertama ada massa efedrin HCl dengan pengamatan 125 mg. Kemudian selanjutnya dilarutkan dalam larutan asetat glasial dengan pengamatan 15 mili.
Kemudian yang kedua ada pembuatan larutan baku HClO4, yaitu prosedurnya yang pertama larutan asam perklorat 70% dengan pengamatan 8,5 mili. Selanjutnya ada larutan asam asetat glasial dengan pengamatan 500 mili sampai 1000 mili. Selanjutnya larutan anhidrat asetat dengan pengamatan 21 mili. Kemudian yang ketiga pembakuan larutan HClO4 dengan larutan baku kalium hidrogen petalat. Prosedurnya yang pertama ada berat kalium hidrogen petalat dengan pengamatan 200 mg. Kemudian selanjutnya prosedur selanjutnya itu dilarutkan dalam asetat glasial dengan pengamatan 50 mili. Kemudian ditambahkan kristal violet dengan pengamatan 2 tetes. Kemudian dititrasi dengan HClO4 dengan pengamatan 50 mili. Kemudian perubahan warna pengamatannya yaitu menjadi biru hijau. Kemudian volume titrasi dengan pengamatannya yaitu V1 sama dengan 5 mili, V2 sama dengan 5,2 mili, V3 sama dengan 5,4 mili. Lalu di total lalu dihitung 5 plus 5,2 plus 5,4 per 3 sama dengan 5,2 mili. Kemudian normalitas HClO4 sebenarnya yaitu 0,1883 N. Selanjutnya prosedur selanjutnya yaitu penetapan kadar larutan efedrin HCl dengan larutan HClO4. Prosedurnya diantaranya yaitu yang pertama larutan efedrin HCl dengan pengamatan 15 mili. Kemudian ditambahkan larutan raksa 2 asetat dengan pengamatan 5 mili. Lalu ditambahkan indikator kristal violet dengan pengamatan 2 tetes. Lalu dititrasi dengan baku HClO4 dengan pengamatan 50 mili. Lalu prosedur selanjutnya yaitu perubahan warna dengan pengamatan yaitu perubahan warna menjadi biru hijau. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu volume titrasi dengan perhitungannya yaitu V1 sama dengan 5 mili, V2 sama dengan 5,4 mili, V3 sama dengan 6,7 mili. Lalu dihitung 5 plus 5,8 plus 6,7 per 3 sama dengan 5,8 mili. Kemudian dihitung kadar efedrin HCl-nya, menghasilkan yaitu 177,33%. Saya Fitria Nurpajriah. Di sini saya akan mencoba membahas tentang perhitungan. Perhitungan yang pertama ialah konsentrasi HClO4 yang sebenarnya. Yang diketahui massa KHP sebanyak 200 mg, mR KHP 204,2, P1 titrasi HClO4 sebanyak 5 mili, P2 titrasi HClO4 sebanyak 5,2 mili, dan P3 titrasi HClO4 sebanyak 5,4 mili. Dan yang ditanyakan ialah normalitas HClO4 yang sebenarnya. Dengan menggunakan rumus N HClO4 sama dengan massa KHP dibagi mR KHP dikali Pi HClO4 dan didapat pada perhitungan P1 titrasi HClO4 sebanyak 5 mili ialah 0,1958. Selanjutnya yang B adalah perhitungan normalitas HClO4 dengan volume titrasi yang kedua sebanyak 5,2 mili. Dengan rumus yang sama didapat hasil 0,1883. Dan yang C ialah perhitungan normalitas dengan menggunakan volume titrasi yang ketiga ya sebanyak 5,4 mili, dihitung dengan rumus yang sama juga dan didapat hasil 0,1883. Kemudian tertera rata-rata normalitas HClO4 didapat sebanyak 0,1884. Selanjutnya, perhitungan yang kedua ialah perhitungan kadar efedrin HCl dalam persen.
Yang diketahuinya ialah Pi1 titrasi HCl4 sebanyak 5 mili, Pi2 titrasi HCl4 sebanyak 5,8 mili, dan Pi3 titrasi HCl4 sebanyak 6,7 mili. Yang ditanyakannya ialah persen epedrin HCl. Dihitung dengan menggunakan rumus persen epedrin HCl sama dengan Pi HCl4 dikali NHCl4 dikali Be atau bobot ekuivalen epedrin HCl dibagi massa epedrin HCl, dan didapat hasil pada titrasi yang pertama ialah 152,00%. Kemudian perhitungan yang B ialah perhitungan persen epedrin HCl menggunakan volume titrasi yang kedua sebanyak 5,8 mili dan dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas dan didapat hasil sebanyak 176,32%. Dan perhitungan yang C ialah perhitungan persen epedrin HCl menggunakan volume titrasi yang ketiga sebanyak 6,7 mili, dihitung juga dengan rumus yang sama dan didapatkan hasil sebanyak 203,68%. Kemudian dihitung rata-rata persen epedrin HCl dengan cara menjumlahkan hasil dari titrasi pertama, titrasi kedua, dan titrasi ketiga, kemudian dibagi 3, dan didapatkan hasil sebanyak 177,33%. Saya Dini Rahmawati akan menjelaskan bagian pembahasan. Jadi, pada praktikum ini dilakukan percobaan mengenai penetapan kadar epedrin HCl menggunakan metode titrasi bebas air. Jadi, titrasi bebas air ini merupakan titrasi untuk larutan yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Nah, percobaannya dilakukan berdasarkan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini merupakan reaksi antara asam dan basa yang setara menurut perhitungan. Untuk titrannya yaitu larutan baku asam perklorat, dan untuk indikator yang digunakannya yaitu indikator larutan kristal violet. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan asam perklorat 0,1 N. Kenapa sih digunakan asam perklorat? Nah, alasannya itu karena asam perklorat merupakan asam yang lebih kuat daripada asam asetat dan dapat larut dalam asam asetat. Setelah itu ditambahkan asam asetat glasial. Alasannya karena dalam lingkungan asam reaksi akan lebih cepat terjadi. Selanjutnya ditambahkan asam asetat anhidrat. Alasannya itu untuk mereaksikan asam asetat anhidrat dengan air sehingga benar-benar bebas air. Untuk reaksinya bisa dilihat di bawah. Dan untuk selanjutnya yaitu pembakuan asam perklorat. Nah, pembakuannya ini menggunakan kalium hidrogen ftalat atau kalium biftalat. Nah, selain itu menggunakan indikator kristal violet. Kenapa sih? Karena kristal violet ini merupakan senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah, di mana warna molekulnya berbeda dengan perubahan dalam pelarut air. Nah, hal ini disebabkan karena pelarut organik mempunyai tetapan dielektrik yang lebih kecil daripada air. Untuk selanjutnya yaitu pembakuan asam perklorat. Nah, untuk pembakuannya itu dilakukan titrasi sebanyak 3 kali, di mana titik akhir titrasinya itu warna larutan berubah menjadi berwarna biru hijau, dan untuk konsentrasi yang didapatkannya itu sebesar 0,188 normalitas. Kemudian untuk reaksinya dapat dilihat di bawah. Kemudian yang selanjutnya itu ada penetapan kadar efedrin HCl. Nah, pada penetapan kadar efedrin HCl ini ditambahkan 5 mili larutan raksa asetat dan 2 tetes indikator kristal violet. Kenapa ditambahkan kedua indikator tersebut? Karena pada titik akhir titrasi ditandai perubahan warna larutan dari ungu menjadi hijau zamrud. Nah, percobaan ini juga dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kenapa dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan? Karena agar lebih akurat. Nah, kemudian didapat hasil kadar larutan efedrin HCl sebanyak 177,33%.
Nah, hasil yang diperolehnya itu melebihi ketentuan farmakope. Alasannya, karena epedrin hidroklorida itu mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 100,5% C10H15NO HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada praktikum kali ini, didapat konsentrasi HClO4 yang sebenarnya itu sebesar 0,1884 N. Kemudian didapat persentase kadar efedrin HCl-nya itu sebesar 177,33% dan hasil tersebut itu tidak sesuai dengan farmakope karena kadar efedrin HCl-nya itu tidak boleh kurang dari 98% dan tidak boleh lebih dari 100,5%. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.